Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Istana Guanghan. Chen Ping mengikuti penguasa Istana Guanghan untuk mengambil alih. Dia mengarahkan semua orang untuk menyiapkan lapisan pertahanan, dan semua orang penuh energi dan siap berperang. Saat ini, mereka hanya menunggu kedatangan keluargamu. Tuan Chen, Tuan Istana, seseorang dari keluargamu ada di sini. Binglu masuk ke aula dan berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Begitu mereka mendengar bahwa keluargamu akan datang, Chen Ping dan kepala istana-istana Guanghan berdiri pada saat yang sama, dan kemudian mereka menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul lagi, mereka berdua telah sampai di pintu istana Guanghan. Tubuhnya melayang di udara, memandangi kerumunan gelap orang yang bergegas menuju istana Guanghan. Tuan Lembah Luo, silakan turun dan bersiap untuk bertarung. Chen Ping melihat ke arah anggota keluargamu yang akan tiba, dan berkata kepada Luo Shouhai. Oke. Luo Shouhai mengangguk. Segera, semua sekte dan keluarga bangsawan, serta beberapa raja binatang buas, telah siap. Nafas energi yang melonjak meletus dari istana Guanghan dan melonjak langsung ke langit. Aura yang dilontarkan oleh ribuan biksu benar-benar menakutkan. Merasakan aura yang keluar dari istana Guanghan, banyak orang di keluargamu mulai ketakutan. Bagaimanapun, kepala keluarga belum meninggalkan pengasingan, dan mereka mengikuti Mu Qing untuk melakukan perang salib, dan sangat tidak pasti apakah mereka akan menang atau kalah. Mu Qing merasakan aura keluar dari istana Guanghan dan sedikit mengernyit. Tapi itu sudah ada di sini, tidak peduli apa, tidak mungkin untuk kembali dengan tenang. Bukankah itu sangat memalukan? Manajer Liu merasakan aura menakutkan, dan ekspresinya sedikit berubah. Di mana Chen Ping menemukan begitu banyak biksu, dan mereka semua begitu kuat. Butler Liu mengerutkan kening dan berkata, dari aura ini, kebanyakan dari mereka ternyata adalah penguasa alam kesengsaraan, termasuk banyak biksu hebat di alam kesengsaraan. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Chen Ping memanggil ribuan biksu, mereka akan tetap menjadi sampah di alam fusion. Siapa sangka banyak dari mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan, dan mereka juga sangat kuat. Sekarang kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak datang dan melihat-lihat? Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke istana Guanghan. Sekilas, istana Guanghan dikelilingi oleh sinar cahaya. Jelas sekali bahwa formasi telah dipasang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Chen Ping semuanya tertahan di udara, semua siap bertarung. Saat Mu Qing melihat ini, dia melompat. Ada juga lebih dari selusin biksu dari keluargamu yang melayang di udara. Tuan Liu, apa maksud Anda membawa begitu banyak orang ke istana Guanghan saya? Kepala istana-istana Guanghan bertanya kepada manajer Liu. Dia tidak mengenal Mu Qing. Bagaimanapun, istana Guanghan baru saja didirikan di sini, dan Mu Qing telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Wajar jika kepala istana-istana Guanghan tidak mengenalnya. Anda tahu apa yang telah dilakukan istana Guanghan Anda. Kami di sini hari ini untuk membalaskan dendam tuan muda tertua dan wanita muda tertua. Selain itu, saya juga ingin menasihati rekan-rekan Tao lainnya bahwa yang terbaik adalah Anda tidak terlibat dalam perairan berlumpur yang diikuti oleh keluargamu di istana Guanghan. Tidaklah pantas mempertaruhkan nyawamu hanya demi keuntungan tertentu.
Manajer Liu mengancam orang lain. Dia mengira Chen Ping dapat menemukan begitu banyak orang, banyak di antaranya datang ke sini untuk mencari keuntungan. Apakah menurutmu mereka datang membantu kita di Istana Guanghan karena kepentingan mereka sendiri? Kata kepala istana Guanghan sambil tersenyum. Tentu saja, kalau tidak, siapa yang akan bekerja untukmu di Istana Guanghan? Tetapi jika Istana Guanghan Anda menyerahkan Chen Ping dan membiarkan keluargamu kami menanganinya, kami mungkin bisa melewati Istana Guanghan Anda. Kata manajer Liu, kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu masih ingin berurusan dengan Tuan Chen, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu apakah kami setuju. Hantu gunung iblis tua itu meludah dengan keras dan mengumpat dengan keras. Wajah manajer Liu menjadi dingin, dan matanya mulai menunjukkan niat membunuh. Mu Qing, yang selama ini diam, berkata, "Rekan-rekan tahu, saya Mu Qing, putra kedua dari keluargamu. Jika Anda memberi wajah keluargamu saya dan pergi hari ini, keluargamu saya telah memutuskan untuk memberikan sumber daya untuk semua orang. Tetapi jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, laporkan namamu dan jangan salahkan keluargamu kami karena membunuh mereka semua." Mu Qing menggunakan taktik lunak dan keras. Dia berharap seseorang akan menyerah dan menyerah. Meskipun sempoa Mu Qing keras, tidak ada gunanya. Orang-orang ini di sini bukan untuk mencari keuntungan. Aku, penguasa lembah roh darah, Luo Shouhai, tidak akan pergi hari ini. Aku akan melihat bagaimana keluargamu menghancurkan lembah roh darahku. Kami bahkan tidak akan meninggalkan 5 sekte besar. Jika mereka bisa, mereka akan membunuh kami semua. Dan istana tanpa jiwaku, dan keluarga Sengku, dan sekte iblis jiwaku, aku adalah hantu gunung iblis. Dan 3 kaisar dan 4 raja dari suku binatang kita. Jika kami tidak pergi, mari kita lihat betapa hebatnya keluargamu dan bunuh semua sekte seperti kami. Menurutku kalian keluargamu hanya membual. Jika kalian punya kemampuan, silakan saja. Berhenti bicara. Semua orang bergerak maju satu persatu, tidak takut sama sekali pada keluargamu. Setelah mendengarkan perkenalan semua orang, ekspresi Butler Liu dan Mu Qing berubah. Ternyata para biksu ini semuanya berasal dari keluarga sekte dan bukan praktisi biasa. Terutama penatua hantu gunung iblis. Dia dianggap sebagai selebriti yang sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Tianmo. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengundang orang-orang ini ke sini. Berapa banyak sumber daya dan manfaat yang dibutuhkan untuk menarik orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan ini. Melihat orang-orang di depan mereka, Mu Qing dan manajer Liu tampak serius. Jika mereka melancarkan serangan yang kuat saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Biarpun mereka bisa menang dan membalas dendam, keluargamu akan menderita banyak korban dan akhirnya menjadi keluarga kecil. Tetapi jika Anda tidak menyerang atau membalas dendam, dan pergi begitu saja dengan sedih, maka keluargamu akan menjadi tidak tahu malu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang sengit. Pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia surga dan manusia belum pernah melihat huru-hara berskala besar sejak perang antara dewa dan iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah biksu hebat di alam kesengsaraan. Kekuatan penghancur dari huru-hara semacam ini sangatlah menakutkan. Mungkin,
Setengah dari Gunung Tianmo akan dijual. Sekitar 1 jam kemudian, manajer Liu berbicara lebih dulu. Chen Ping, kamu membunuh putra tertua dan wanita tertua kami. Tetapi pada akhirnya kamu menemukan begitu banyak orang. Apakah kamu ingin membiarkan semua orang mati bersamamu karena kesalahanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa begitu huru-hara dimulai, banyak orang akan terbunuh atau terluka, dan kamu akan menjadi orang berdosa pada saat itu. Keluargamu kami hanya ingin membalas dendam padamu. Jika kamu meninggalkan istana Guanghan sekarang, kami tidak akan pernah menyentuh istana Guanghan. Kamu tidak boleh terlalu egois sebagai pribadi. Orang-orang ini rela berkorban untukmu. Tapi kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan hidupmu sendiri, bukan? Manajer Liu berdiri pada landasan moral yang tinggi, dan mulai mengejek Chen Ping. Untuk membuat Chen Ping merasa bersalah, dia meninggalkan istana Guanghan. Yang dibutuhkan keluargamu adalah lahi dengan orang-orang di depan mereka. Ketika saatnya tiba, Anda akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka memiliki ratusan orang dan ingin membalas dendam sendiri. Bukankah ini lebih banyak menindas minoritas? Mereka jelas-jelas menipu Anda. Luo Shouhai dengan cepat berkata pada Chen Ping. Chen Ping tidak bodoh. Jika dia hanya membalas dendam pada dirinya sendiri, apakah dia masih perlu mengerahkan ratusan orang? Chen Ping, jika kamu memiliki keberanian untuk meninggalkan istana Guanghan, aku jamin orang lain tidak akan mengambil tindakan. Aku secara pribadi akan membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku yang tertua. Hanya kita berdua yang bersaing. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menerima takdirku dan segera membawa orang pergi. Aku tidak akan pernah mengganggu istana Guanghan. Apakah kamu berani bersaing denganku? Maka aku tidak perlu bertarung dengan orang lain. Mu Qing tahu bahwa Chen Ping tidak bisa dibodohi, jadi dia berkata, "Kamu ingin bertarung denganku sendirian?" Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Ya, itu tergantung apakah kamu berani. Kita berdua akan bertarung sampai mati demi keselamatan orang lain." Kata Mu Qing, "Tuan Chen, jangan tertipu, aura orang ini sangat aneh. Meskipun saya tidak tahu levelnya, saya rasa itu pasti tidak rendah." Penguasa istana Guanghan mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. Chen Ping menatap Mu Qing. Orang ini jelas adalah seorang biksu manusia, tapi dia memiliki jejak energi iblis di dalam dirinya. Dan dia tidak bisa mengetahui tingkat wilayahnya sama sekali, yang membuat Chen Ping tidak berani menyetujuinya dengan gegabah. Melihat Chen Ping tidak berani setuju, Mu Qing terus mengejek, "Mengapa? Bahkan jika kamu mati, kamu akan menyeret semua orang di sekitarmu untuk dikuburkan bersamamu. Atau kamu takut aku lebih kuat dari kamu dan kamu akan mati di tanganku? Jika kamu tidak berani berkompetisi, kamu bisa berlutut dan berada di bawah selangkanganku. Aku akan mengampuni nyawamu. Kamu hanya perlu menjadi budak keluargamu kami selama 500 tahun. Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia benar-benar mulai menunjukkan wilayahnya. Tingkat budidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7. Melihat Mu Qing mengambil inisiatif untuk mengungkapkan wilayahnya, Chen Ping mengerutkan kening. Buktikan bahwa Mu Qing sengaja membeberkan keadaannya. Alam kesengsaraan tingkat ke-7 hanyalah alam yang ingin diungkapkan oleh Mu Qing, dan itu tidak nyata. Sepertinya dia hanya ingin Chen Ping mengetahui bahwa levelnya tidak tinggi.
jadi dia berani bertarung sendirian dengannya. Tuan Chen, jangan tertipu. Tidak mungkin orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Luo Shouhai dengan cepat mengingatkan Chen Ping. Aku tahu, tentu saja Chen Ping tahu. Ini adalah kelemahan Muking yang disengaja. Senior, jika alam orang ini melampaui alam Mahayana tingkat pertama, apakah saya memiliki harapan untuk hidup? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya. Jika alamnya melampaui alam Mahayana tingkat pertama, kamu pasti akan mati. Kata-kata Raja Iblis Ciyun membuat Chen Ping tertegun sejenak. Dia tidak bisa melihat melalui Muking sekarang, jadi dia hanya bisa bertaruh bahwa orang ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang melampaui alam Mahayana tingkat pertama. Chen Ping, yang berada di alam Mahayana tingkat pertama, masih dapat menghadapinya dengan semua senjata ajaib di tangannya. Tetapi jika melebihi alam Mahayana tingkat pertama, Chen Ping mungkin tidak memiliki harapan. Transendensi alam besar semacam ini tidak dapat lagi diimbangi dengan berbagai senjata magis, terutama karena kesenjangan dalam alam menjadi lebih besar seiring dengan naiknya level. Bahkan jika itu adalah alam kecil, kesenjangan dalam kekuatan akan menjadi jurang. Chen Ping sekarang hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Menggunakan berbagai keterampilan magis dan senjata ajaib untuk mengatasi alam Mahayana tingkat pertama, dia sudah menjadi makhluk yang sangat jahat. Belum lagi dunia para dewa dan manusia. Bahkan di seluruh alam semesta dan galaksi, tidak banyak orang jenius seperti itu di dunia. Tepat ketika Chen Ping ragu-ragu, Raja Iblis Ciyun berbicara lagi. Tetapi ada cara lain. Bahkan jika kekuatan orang ini melebihi alam Mahayana tingkat pertama, itu tidak masalah. Ada solusi. Chen Ping tercengang. Kamu lupa, kamu masih punya cowok yang hanya makan, tidur, dan tidak bekerja. Raja Iblis Ciyun tersenyum. Binatang kecil yang menelan. Chen Ping memikirkan binatang kecil yang menelan itu. Tapi orang ini tidur sepanjang hari, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun atau membantu dirinya sendiri. Omong-omong, binatang kecil yang menelan langit ini juga tidak diketahui. Saya khawatir saya tidak dapat mengandalkan pria kecil ini. Siapa yang tahu apakah dia akan membantu saya di saat kritis? Chen Ping berkata tanpa daya. Kalau begitu bertaruh saja itu akan membantumu. Lagi pula, jika kamu mati, tidak ada tempat tujuan, tidak akan ada tempat untuk makan, minum atau tidur. Tuanku juga menjadi abu. Mari kita lihat kemana perginya untuk menikmatinya. Kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula, beberapa kali, ketika saya berada di saat paling kritis, binatang kecil yang menelan langit maju untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, mungkin itu akan membantu di saat kritis. Terlebih lagi, Muking ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berada di atas alam Mahayana tingkat pertama. Oke, biarkan aku bersaing denganmu. Hidup dan mati ditentukan oleh nasib dan kekayaan, tidak peduli kamu menang atau kalah. Keluargamu kamu tidak boleh menimbulkan masalah di istana Guanghan. Setelah Chen Ping membuat keputusan, dia melihat ke arah Muking dan berkata,